Kerja keras adalah kunci sukses yang nyata. Dengan kerja keras, mari wujudkan mimpi dan jadilah juara. Bersama saya, Suwardi Pecalabu, hanya di Lensor Podcast. Selamat datang di Lensor Podcast bersama saya, Kang Ding. Hanya di Lensor Podcast, tempatnya berbagi kisah inspiratif dan sisi lain para olahragawan Indonesia. Karena Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Oke. Ini hari enak sekali karena Lensor Podcast mendapatkan kesempatan yang istimewa. Kami kehadiran seorang fighter yang kalau dibilang di One Pride MMA dia udah begitu dihormati, legend. Dan yang pasti berasal dari Magetan di kaki Gunung Lawu, sehingga dia dijulukinya si Becak Lawu. Siap. Dan selamat datang di Lensor Podcast, Bung Suwardi. Tepuk tangan. Oke. Saat ini Mas Suwardi adalah pemegang sabuk juara flyweight di One Pride MMA ya. di FN 61 kemarin ya, di Agustus kemarin ya. Betul. Dan langsung saya bertanya soal karir nih. Sekarang udah pegang sabuk. Seberapa mantapnya Mas Suwardi akan mempertahankan sabuk di kelas flyweight di bertarung nanti di bulan Maret ya? Bulan Maret. Oke. Seberapa mantap untuk mempertahankan champion yang saat ini dipegang? Pasti mantap sekali ya kalau dibilang seberapa mantap. Itu kita siapin dengan persiapan yang matang. Walaupun saya tidak ada jadwal pertandingan, tetap saya berlatih, tetap saya menyiapin diri, terutama menjaga berat badan karena takutnya kita terlalu over atau berkurang banyak. Tetap jaga kesehatan dan benar-benar nyiapin di bulan Maret nanti biar kita tampil 100% pastinya. Dengan kemampuan main bawah nih, terus dari One Pride juga sudah menentukan calon lawan di bulan Maret. Banyak loh petarung-petarung yang di belakang Mas Suwardi itu yang udah dalam tanda kutip nantangin ya, berapa kali tuh kru kita tuh, saya mau lawan Suwardi, saya mau lawan Suwardi. Yang terakhir itu Pretty Boy ya, yang di FN 64 kemarin tuh, Caleb kalau nggak salah, Caleb Putra Siregar. Dia nantangin Mas Suwardi untuk bertarung melawan dia untuk memperebutkan title flyweight-nya Mas Suwardi. Gimana tanggapan Mas Suwardi? Tanggapan saya hebat ya, seorang penyanyi pindah ke One Pride kan, Caleb gitu. Jadi luar biasa banget gitu. Putra Siregar yang punya handphone. Beda ya. Toko handphone. Udah nggak kaget sih Bang, karena kan dari dulu setiap petarung di divisi saya terutama ya, itu semuanya pengen lawan saya. Ya mungkin karena dia bukannya ngebanggain diri, patokan mereka yang paling jago adalah saya gitu, karena saya memegang sabuknya gitu. Jadi semua orang pengen ngebuktiin bahwa dia bisa ngalahin saya dan dia bisa menjadi raja di kelas flyweight. Dan mereka pasti akan agak sedikit bingung karena setiap permainan saya kan berbeda. Orang mengira saya nggak bisa atas, nggak taunya saya bisa ngalahin dia di atas. Nah, terus sangat berubah-berubah gitu Bang pola permainan saya. Makanya mereka penasaran mungkin pengen ngalahin saya gitu. Pastilah ya, yang bawa-bawa tuh pasti niatnya yang ngerebut title ya, kan. Pastinya ya. Rebut sabuk lah pasti. Tapi gini, kalau ngomong perjalanan Mas Suwardi ya, berarti kan sekarang 13 kali bermain ya di One Pride ya? Iya. Terakhir yang 13 ya? 11 kali menang, 3 kali kalah ya? 3 kali kalah. Ya. Nah, yang paling menarik tuh 11-11-nya itu kemenangannya itu submission, satu doang yang decision. Iya. Betul kalau nggak salah ya. Betul. Nah, itu sampai sebegitu prestasinya sebegitu menariknya gitu. Kalau menurut saya menarik ya. Bilang semuanya kalah di submission, semuanya bisa di istilahnya dalam tanda kutip di pressnya tuh main di bawah ya kan. Nah, saya mulai ini, Mas Suwardi yang dulu itu seperti apa sih dengan karir yang sekarang gitu gemilang ya? Mas Suwardi yang dulu gimana sih? Mungkin orang banyak yang nggak tahu nih Mas Suwardi yang dulu itu seperti apa? Ke Jakarta, saya nganter teman saya latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Nah di sana itu ini latihan apaan sih, guling-guling nggak jelas gitu, sama laki peluk-pelukan.
Terus ada samsak tuh diem, saya pukulin. Nah ada si bule ini nanya, oh kamu berbakat nih. Si bule ini siapa, Pak? Ada gurunya. Oh, pelatihnya. Namanya Nikolai Hall tuh. Oh, kamu berbakat nih. Latihannya di sini gitu. Saya tanya biayanya mahal banget di tahun itu. Terus nggak mampu saya Pak katanya. Ya udah diskon deh 50%. Tetap nggak mampu saya. Tetap suruh bayar ya. Suruh bayar. Habis itu karena mungkin dia saking pengen mengorbitkan saya untuk jadi seorang fighter, akhirnya ya udah kamu sapu-sapu dah katanya. Oh jadi ngebersihin gym matrasnya, kacanya. Nah kalau itu saya mampu, saya bilang gitu. Tapi kerja di yang tetap bengkel tetap. Oke. Itu di Jakarta tuh. Jakarta. Jadi ikut latihan akhirnya. Akhirnya ikut latihan. Di situ kenal BJJ ya. Kenal BJJ dan di sana ya itu awal pertama saya kenal mungkin ada Francino, ada Max Metino, ada Bram Alvaradi, orang-orang lama lah. Nico Han, terus pelopor-pelopor MMA lama itu kenal di situ. Ketika di Jakarta, terus akhirnya bisa sampai ke Bogor atau ada tempat lain yang kamu pindahin gitu, menomaden kan, pindah sana pindah sini, main slow. Jadi Bogor itu rumah istri saya. Oh Bogor. Rumah istri saya karena saya menikah di Bogor, saya bolak-balik Jakarta Bogor gitu. Nah dikarenakan kondisi ekonomi yang ya bisa dibilang kami sobat miskin lah ya gitu kan. Sobat miskin. Sorry saya nggak sobatan kalau itu. Lo gue edit. Yang itu sorry kita kagak sobat. Akhirnya saya merantau Bang ke Pekanbaru. Pekanbaru. Di sana saya di security di K9. Saya ngurusin anjing gitu. Oh K9 K9 itu ya. K9, yang guguk gitu ya megangin terus ya. Yang heli guguk kemari itu ya. Tapi itu elit ya untuk ukuran security yang megang. Sangat elit karena kan jarang banget orang yang berani megang anjing karena kultur di kita kan kebanyakan mayoritas muslim. Jadi kayak ngurus anjing itu orang pada mungkin dibilang najis atau gimana ya. Tapi kalau kerja sih gimana kondisi seperti ini. Berarti itu di perusahaan minyak ya. Kita nggak apa-apa nyebutnya Chevron ya. Iya, gitu ya. Di salah satu perusahaan minyak Chevron. Jadi dari Jakarta ke Pekanbaru. Berarti berhenti dong. Latihan BJJ berhenti. Tapi ya ada modal dikit-dikit. Karena saya lebih mementingin buat nafkahin keluarga kan. Karena saya udah punya anak satu. Ini banyak yang nggak tahu nih kalau ternyata Mas Wardi ini sempat ke Pekanbaru. Karena orang taunya dari Jakarta di Bogor langsung ke Asta ya. Ternyata ada gaping. Ada cerita. Nah ini adanya baru ada di Lensa Podcast nih. Bahwa Mas Wardi ini ada kisah di Pekanbaru. Dan Mas Wardi akan cerita bahwa di Pekanbaru ternyata juga sempat latihan BJJ. Nah gimana tuh ceritanya bisa sampai latihan BJJ lagi di sana. Dan langsung ketemu hampir yang ini ya. High level tinggi ya. Iya. Jadi pada saat di sana itu saya sempat ditugasin sama komandan buat olahraga lah, bikin kesehatan buat teman-teman security di sana. Bikin kegiatan olahraga. Pada saat bikin kegiatan, saya ajarin Brazilian Jiu-Jitsu dan grappling. Ternyata awal-awal biasa lah Indonesia, ramai banget tuh. Lama-lama tinggal 10, 5, 2, akhirnya kosong. Berat ya, karena berat ya? Ya nggak, karena belum populer mungkin di Indonesia ya. Nah, ternyata dari beberapa kegiatan saya itu ada salah satu karyawan dari minyak itu ngelihat, merhatiin dan antusias. Oh ini ada ya yang kegiatan orang ini di sini. Orang expat atau lokal? Expat. Oh expat, boleh ya. Berarti ya? Namanya Andrew. Nah di sana dia kayak, kok nggak latihan lagi gitu. Temannya udah nggak ada. Ya udah sama saya aja, dikenalin. Nah, saya brown belt dari waktu itu namanya Draculin Ho. Mungkin kalau para pecinta BJJ tahu lah, itu bener-bener tim yang high level banget di daerah sana itu. Latihan sama saya aja. Oh ya udah, saya seneng banget kan. Dia high levelnya sampai brown belt tuh. Brown belt, iya, berarti satu level lagi ke yang hitam ya, black iya, ya? Udah strip 4. Strip 4 lagi? Iya. Satu step lagi tuh hitam? Iya, hitam tinggal promoin aja sebenarnya kan. Nah, diajarin lah di sana, makanya gaya bermain grappling saya pada saat di One Pride ataupun saya ngajar BJJ sangat berbeda dengan kondisi BJJ di Indonesia gitu. Karena saya ngadopsi dari si Andrew. Iya. Sempat dia punya satu ikon kuncian yang sempat namanya mendunia, namanya Wardikana.
Jadi kan ada yang namanya Americana, ada yang Kimura Ambar, gitu ya. atau Ambar. Nah ini Wardikana. Itu penamaan itu dari siapa dan seperti apa sih bedanya dengan Americana, dengan Ambar atau dengan yang lain? Secara technical Americana itu sama mengunci lengan ya kan, kuncian siku dengan bahu. Nah, cuman bedanya kemarin itu saya menggunakan kaki. Oh, nguncinya di kaki. Pakai kaki. Yang dikunci tangan apa kaki? Tangan. Oh, tangan pakai kaki. Iya, yang dikunci tangan, tapi Kelibet kita. menggunakan kaki ya. Nah, kondisinya harus rebah kan gitu. Nah, sebenarnya teknik itu udah saya drill terus berkali-kali pada saat saya di kelas ataupun sama murid atau rekan latihan. Tapi itu kan hasil dari saya ngulik. Saya campurin dari silat, dari PSHT sendiri sama Brazilian Jiu-Jitsu, kemudian saya adaptasi dengan badan saya dan jadilah kuncian itu gitu. Okay. Tapi saya nggak tahu namanya, setahu saya ya dari Americana tapi pakai kaki gitu. Nah yang namanya sih Prof Sino itu. Jadi Wardikana. Iya. Itu harus dipaten, itu keren banget itu. Jadi miliknya orang Indonesia tuh. Betul. Cakep banget tuh. Apa sih target? Ini kan pemegang title flyweight ya. Iya. Nah target yang Sordi ini apa nih ke depannya setelah berhasil memegang title ini? Yang pasti ya kita bisa mendapat sabuk abadi. Pasti itu Sabuk abadi itu kalau 3 kali yang 3 kali pertahanan berturut-turut ya. ya. Mas Ardi bukannya sempat keselip sama Rama Iya, ya? ya kan kita kelas neraka Pak. Jadi Flyweight banyak banget ya. gonta-ganti itu belum ada yang bisa mempertahankan lama gitu. Kayak saya paling lama deh. 2016 awal, habis itu kalah sama Rudi, saya ambil lagi. Terus habis itu kalah sama Rama kalah sama Adi Ruminto. Ambil lagi Ya. Sampai 3 kali juara nasional. Jadi pertama ya targetnya pasti bermain dengan baik sampai saya bisa dapat juara abadi, ataupun kalau nggak dapat nggak apa, saya bisa bermain baik dan menginspirasi generasi muda yang akan bermain di One Pride MMA. Karena kalau kalian punya kemampuan yang lebih terutama di bidang combat sport, ini tempatnya, ini panggung kita untuk berkarya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin karena kita benar-benar disupport penuh. Betul. Dan jenjangnya itu pun ada kan. Ini mungkin udah terakhir ya kita ngobrol ya. Siap. Dan terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Dan ada satu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan cepat. Cuma Satu-satu saya nggak mulu-mulu tega. iya. Saya nggak tega nih. Kamu milih lari 10 kilo atau push up 100 kali? Push up 100 kali. Waduh, kalau push up 100 kali, kita challenge 30 detik push up dengan saya. Saya adu ya. Siap. Karena saya bukan pelari, saya petarung. Dia nggak tahu kalau gue push up ya. Coba push up dong. 30 second ya. Oh boleh. 30 second nih, bener nih. 30 second ya, kita hitung ya. Jago push up nih. Kan dia doang kan, bukan nama gue kan? Kalau mau boleh. Gue, hah? Dua. Wah ngerjain bos lo ini semua nih. Bos, gawat. Dalam 30 second ya. Dapat nyiapin ambulan. Oke, 30 second ya. Oke. Gue push up nih, tolong perhatiin ya. Banding tolong hitung ya. Sini ya, sini. Siap, Ya. boleh yuk. Itu push up. Enggak lu lihat gua, perhatiin. Yuk. Oh, sekalian berantem push up ya? Bukan gak kuat kalau itu. 30 second ya. Iya, siap. Oke. Oke, 3, 2, tutup. Iya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 17 ya kan? 18, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 5, 6, 29, 30. Gila. Gila, bahaya udah 32. Wow, jam-jam. 40-an. Udah ini deh pokoknya. Tadi saya kan lihat juga kan saya push up kan? Iya, lihat banget. Enggak. Jangan terlalu diperhatiin juga sih. Oke, Mas Sordi, makasih sudah hadir di Lensor Podcast. Sama-sama. Ini adalah episode kedua dan saya masih magang, enggak deh. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin memberikan inspirasi bagi para fighter. Amin. Dan bisa diambil contohnya untuk fighter-fighter di Indonesia
bahwa yang kita hadirkan di sini adalah contoh fighter yang bisa memotivasi teman-teman fighter muda untuk bisa bertarung di oktagon, untuk bisa memenangkan title, dan untuk bisa meraih karir yang tertinggi di One Pride MMA. Sukses buat karir Mas Wardi. Amin, terima kasih, Dan Bang. saya berharap tetap rendah hati, Siap. terus berprestasi dan tetap mempertahankan juara flyweight Siap. One Pride MMA. Dan buat mitra olahraga jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Lensa Olahraga serta follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id. Dan jangan lupa juga Facebook Lensa Olahraga. Saya Kang Ding dan Suwardi si becak lau. pamit. Tonton terus Lensor Podcast karena Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara. Thank you.